Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi yang sinyalnya kurang bagus, boleh off cam ya. Yang penting paham. Terus pertanyaan tadi sekali lagi setelah selesai recording. Oke, untuk praktikum QC itu, Quality Control 1, ini masih basic ya, jadi masih dasar, tidak akan terlalu sulit dulu. Ini lingkupnya. Jadi kita itu nanti minggu ini sama minggu depan masih online prakteknya. Karena saya ingin menguatkan bukan hafalan, pemahamannya dulu gitu. Kalau udah paham ya, ini pada saat praktikum, ini praktikum glukosa darah, ini serum kontrol, itu langsung 2 sesi karena pakai sampel serum normal dan patologis ya. Jadi ini 2 judul. Jadi sampai sini tuh 2 ditambah 1, 2, 3. Sudah 5 pertemuan ya. Sudah 5 pertemuan. Nah, masuk nanti dari UTS, teorinya dari saya dan dari Pak Surya gitu ya. Itu teorinya. Nah, ini fokus kita, kenapa kita banyak praktikum, kita lebih konkret aja, lebih realita aja. Jadi teori-teori itu bisa dibaca, silakan mau pusing-pusing, mau enggak pusing juga silakan. Anda bisa mengakses ke websitenya westguard.com ya, di situ. westguard.com. Ini nulisnya kayak gini. Ini masih saya share ya. Bentar. Nanti agak susah kalau. Nah, ini westguard.com. Nah, ini website buku sumber rujukan ya. Rujukannya ini Westguard QC ya. Ini masih hidup orang. Jadi insya Allah ya, mereka teorinya kuat, nge-labnya juga kuat ya. Nah, kembali ke praktikum. Ini totalnya sini sudah saya hitung, ini totalnya jadi 14 pertemuan ya. 14 pertemuan, nanti beda ya. Ini kimia darah, ini hematologi itu sel. Yang kita QC itu sel darah. Kalau hematologi cairannya tidak pernah diperiksa ya. Hematologi, jadi plasma selnya itu nggak pernah diperiksa. Fokus dari hematologi itu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Urinalisis ini kombinasi antara sel epitel ya, sel yang ada di sedimen dengan yang kimia dari urin. Jadi ini kombinasi sel dan kimiawi. Kemudian IMSER juga sama, nanti ada praktikumnya. Cuma kalau yang ini lebih banyak saya kasih data gitu ya. Kasih data. Kalau studi kasus 1 dan 2 ini adalah PKL ya. Hasil PKL atau hasil temuan di satu rumah sakit. Itu semua pemeriksaan ya. Jadi tidak satu-satu gini gitu ya. Semua pemeriksaan. Kalau kalian kan contohnya satu. Kalau studi kasus itu chemistry analyzer. Ya, jadi sekali running QC itu 11 tes keluar hasilnya. Nah, kalian harus bisa baca 11-11-nya dalam waktu setengah jam. Kalau udah oke semua, tidak ada yang fail, tidak ada yang gagal QC-nya, kalian boleh ngeluarin hasil ya. Biasanya QC-nya asal masuk dulu, belum dilihat ini terjadi kesalahan acak atau sistematiknya belum dilihat. Terlihatnya biasanya setelah dievaluasi seminggu gitu ya, baru kelihatan Pak, pola. maaf Pak, Ya, share screen-nya buram Pak di Pais Pak. Jadi nggak bisa kebaca itunya. oh gitu. Di yang lain buram Ya Pak, juga. buram. Iya Pak, buram. Buram juga. Saya ulang atau ya. Ini. Ya Bapak, buram. Nah, buram teh. Masih buram nggak? Masih Pak. Masih Pak. Kok bisa ya? Padahal buku PDF. Nah, saya cek lagi. Ini aslinya, coba ya.
Oke, yang ini jelas Kak? Halo? Masih burem, Pak. Masih, Pak. Belum, Bapak. Berarti gangguan di apa? Oke. Gangguan di apa? Coba. Oke, ini ngasih tahu nih, masih burem nggak? Udah enggak. Udah nggak? Oke, jadi ini harus saya kecilin biar gede. Ini modul praktikum QC 1 itu topiknya ada 10 ya. Di sini prakteknya sudah dijumlahin. Prakteknya totalnya itu 14 pertemuan. Nah, kita sudah 3 ya. Nah, ini yang praktek dry lab ya, di lab kering. Kalian menggunakan komputer sesi 1, 2, 3 nih sampai web schedule kalian menggunakan kertas lembar. Nanti kertas lembarnya harus di print, digunting, nanti berbentuk interaktif kalau web schedule ya. Jadi saya kasih soal, kalian jawab dengan kartu, kayak kartu merah, kartu kuning gitu ya. Nah, itu nanti saya kirimkan di grup, nanti sama PJ di-share ke teman-temannya bahwa apa tuh? Oke, bahwa bentuknya itu praktikum interaktif online. Nah, mulai nge-lab-nya minggu depannya lagi nih, bisa dengan Bu Siti atau dengan saya. Kalau saya sih cenderung siang ya, jam siang, shift siang. Kalau shift pagi biasanya Pak Puket sama pengelab med yang D3. Jadi sama Bu Siti pagi, yang shift siang dengan saya. Gitu ya. Ini kerjanya nanti kita terangkan. Oke, masuk dulu ke pemahaman. Saya sudah sampaikan bahwa untuk D4 itu pemahaman dulu. Ya, pemahaman dulu apa itu mutu, kenapa harus dikendalikan. Terus bahasa mutu itu quality, ada di lab itu ada quality assurance, ada QC, ada quality control. Bedanya apa? Ini bahasa-bahasa yang kalau kalian melamar kerja tuh pasti ditanya lah sama dokter yang akan mewawancarai gitu ya, mewawancarai. Kemudian apa target value, kemudian apa itu kesimpangan baku atau error ya. Kemudian diplot ke grafik, dan di grafik kelihatan terjadi kesalahan acak-acakan atau terjadi kesalahan sistematik, itu nanti kelihatan. Nah, kita mulai langsung, itu target pembelajarannya di sesi 2 ini. Jadi QC itu sebetulnya kumpulan cara ya. Cara, boleh gak Pak cara dirubah? Boleh. Asal cara kamu diakui internasional gitu aja sih sebetulnya. Pertanyaannya kalau pasiennya dirujuk ke luar negeri, masalah kalau prosedur QC-nya beda dengan kita. Kita menggunakan bahan kontrol serum domba ya. Di luar negeri pada serum sapi, jadi pasti beda gitu ya. Jadi itu gunanya menstandarkan prosedur. Jadi proses kerjanya pun terstandar. Bukan sama ya, standar itu ada pijakannya, ada acuan. Jadi kalau kalian periksa hemoglobin,
Padahal kerjanya beda-beda ya, ada di lab rumah sakit, di lab puskesmas, masing-masing gimana masing-masing. Jadi benarnya bukan ngikuti RSAS, tapi patuh terhadap prosedur yang telah ditulis di lab masing-masing. Jadi kalau kata labnya pipet 1000 mikroliter, ya 1000, jangan dikurangin sama kamu jadi 500 ya. 500 mikroliter itu suatu violence atau suatu pelanggaran. Nah, tujuannya ujung-ujungnya untuk memperoleh presisi dan akurasi yang baik sehingga kesalahan tinggi palsu dan rendah palsu pada pasien itu tidak terjadi ya. Kalau sistem kita sudah dipastikan terkendali. Nah, kalau QA, quality assessment, itu penjaminan mutu, jadi lebih luas. Kalau QC itu sampel sudah ada, sudah diverifikasi, oh ini sudah layak diperiksa. Nah, tinggal pastikan saja sistem pemeriksaannya, alatnya, reagennya, kemudian orangnya, semuanya kompeten gitu. Jadi QC lebih sempit dibanding QA ya. Itu. Jadi sejak kalau pasien nanya, saya puasa dulu nggak? Nah, itu tuh di QA ya. Jadi harus dijamin mutunya baik bahwa pasien sudah mengikuti prosedur yang ada di lab kita. Kalau periksa glukosa puasa ya harus puasa dulu gitu ya. Nah, itu. Kemudian kalau puasa 10 jam sama 8 jam itu beda standarnya ya. Itu tidak diselesaikan di QC, itu diselesaikan di QA ya. Jadi kebayang kalau manajer mutu, manajer bagian pengendalian mutu tuh dari awal pre-analitik, analitik, pasca analitik harus paham ya. Nah, siapa sih yang suka jadi manajer mutu? Kalau menurut peraturan Menteri Kesehatan ya kalian D4 ya. Termasuk membimbing anak-anak D3 walaupun usianya lebih tua dari kalian, kalau tidak paham tugas kalian yang lebih paham ya. Nah, udah disumpah oleh negara bahwa kalian mampu dan kompeten gitu ya. Gitu. Jadi lebih luas QA itu dari pre-analitik, analitik dan pasca analitik. Jadi sudah bisa bedakan ya pengertian QC dengan QA. Ini penting kalau kalian ngobrol nyambung dengan orang ya. Kemudian kita lebih fokus lagi ke mata kuliah ini yaitu QC. QC tadi sudah disampaikan bahwa mengendalikan proses ya. Kalau kita mau pergi dari Cimahi ke BIP ya, tahu BIP nggak sih? Jangan-jangan ada yang nggak tahu ya. Bandung Indah Plaza gitu ya. Harus jelas kita naik angkot apa, jam berapa, dari mana, berangkatnya apakah dari stasiun, naik kereta api, naik angkot, apa naik delman gitu ya. Harus jelas, harus terkendali mulai dari waktu, kemudian naik apa, dengan siapa, nanti kira-kira perlu berapa menit ke sana nyampe. Kalau macet lambatnya 1 jam, kalau tidak macet setengah jam, misalkannya seperti itu. Semuanya diperhatikan supaya terkendali. Oke, jadi masuk lagi ke statistik proses kontrol. Kenapa proses kuantitatif atau pengukuran kuantitatif itu menggunakan statistik ya? Contoh ada 2 pengukuran. Yang pertama 100 mg, yang kedua 120. Yang benar yang mana? Nggak tahu ya, nggak tahu yang benar 100 atau 120 ya. Padahal orangnya sama, reagennya sama, alatnya sama, semuanya sama. Tapi kok bisa beda ya? Kenapa beda? Terus yang mana? Masa satu pasien hasilnya 2, jadi print 1 dong, gitu ya. Terserah yang mana. Itu jumlahkan Pak bagi 2 gitu ya. Ada yang begitu. Itu prinsip dari mana? Ya, itu tuh bukan akurasi, tapi presisi. Konsisten nggak hasil yang pertama, ujung-ujungnya apa? Ya udah Pak, 100 tambah 120, jadi 220. Terus dibagi 2, jadi 110 kan Pak? Ya iya 110. Terus 110 itu hasil dari mana? Yang jelas-jelas keluar dari alat itu 100 dan 120. Berarti ngebohong dong. Hasil tidak dari pemeriksaan, tapi dari hasil dijumlahin dibagi 2. Itu prosedur dari mana gitu ya. Nah, itu kita sih seperti sudah lumrah, tetapi kalau ditanya tidak bisa jawab. Jadi amal di atas ilmu. Kita mengerjakan sesuatu itu kudu paham ilmunya. Bukan, oh kata dia gitu nggak gitu ya. Kalian D4 harus bertanggung jawab pengadilan kalau ditanya oleh
staf ahli dari jaksa penuntut umum. Jadi kalau di sini dengan Thailand luar biasa ya. Thailand udah biasa orang ke pengadilan. Kalau di Indonesia maafkan pemaaf pasien-pasien. Jadi kesalahan lab juga dimaafkan. Oke, jadi suatu proses pengendalian proses dengan menggunakan tahu dari mana ini benar salahnya itu menggunakan kontrol bahan kontrol, bisa serum, bisa sputum kalau pemeriksaan BTA, bisa urin kalau pemeriksaan urin, analisis, kemudian bisa sel kalau hematologi atau sitologi atau imunologi. Itu bisa menggunakan sel jaringan normal atau sehat. Itu bahan kontrol. Bahan yang sudah diketahui nilainya, nilai targetnya. Nah, kemudian nilai melesetnya sudah diketahui juga. Nih, kalau meleset paling banyak 2 mg ke atas, berarti kalau kan kita kalau meriksa tuh kalau nggak ketinggian ya kerendahan gitu ya. Nah, itu paling meleset 2 mg ke atas atau ke bawah. Kalau 100 berarti 102 ke paling tinggi. Kalau paling rendah ya 98, berarti ya 100 kurang 2. Nah, itu level 1 ya namanya serum normal. Nah, kalau patologis itu bisa tinggi. Model kolesterol kontrol yang penting tuh kolesterol yang tinggi ya, selain yang normal tuh level 2-nya tinggi. Tapi kalau HDL, kolesterol baik itu justru harusnya memang tinggi itu bagus ya. Kolesterol baik kalau tinggi bagus. Jadi justru dia nilainya rendah karena kolesterol baiknya normal gitu ya, harusnya normal tuh. Nah, beda dengan hematologi. Kalau hematologi kan anemia, kurang hemoglobin, hemoglobinnya rendah di bawah 10 gram per desiliter. Nah, itu harus ada kontrol darah yang rendah kadar Hb-nya. Makanya sebut level normal, low, normal, high. Ya, jadi hematologi itu menggunakan 3 bahan. Ya. Ada yang kadar rendah, kadar normal, dan kadar tinggi. Gitu ya. Kapan Pak hematologi yang kadar tinggi dipakai? Pada saat misalkan hemokonsentrasi seperti yang DBD itu ya kan dia pekat, makanya terjadi perdarahan, keluar darah, kemudian dehidrasi berat, jadilah cairan plasmanya berkurang begitu ya, dan akhirnya darahnya menjadi kental, hematokritnya tinggi, hemoglobinnya juga tinggi. Nah, dibuatlah kontrol level high untuk hematologi. Jadi itu ya. Kemudian sumbernya bisa dari sapi, bisa dari monyet, ya bisa dari serum manusia, bisa dari ayam. Ya, tergantung produsen, makanya dibaca ya. Tapi yang paling penting kalau kalian kan bukan kepala lab, harus koordinasi sebenarnya dengan dokter patologi klinik sebagai kepala lab di rumah sakit ataupun di lab klinik. Dok, mau pakai bahan apa nih kontrolnya? Ulah lah, gak usah pakai kontrol, kata dokternya mahal gitu ya. Ya nggak bisa dong. Di pengadilan kalau ada apa-apa mulai 2019 harus bertanggung jawab sendiri loh. 2019 ke bawah mah boleh lah dokter yang bertanggung jawab. Sekarang mah enggak. Dokter lepas tangan kalau ada apa-apa. Jadi kamu yang harus nanya, dok maksain walaupun satu kontrol tuh kontrol normal, mangga mau kalau yang murah sapi, kalau yang human manusia mahal gitu ya. Udah gimana kemampuan. Makanya yang kenapa mahal di lab-lab swasta ya karena kontrolnya juga Biored ya, itu komersil dan sudah diakui internasional itunya. Makanya mahal, menjaga mutu itu mahal ya. Tidak murah. Jadi bukan mahalnya sarua ngajakinnya mah gitu ya. Tapi bahan yang dipakai masalahnya ya. Dan teknologi yang dipakai itu ya kira-kira mengenai bahan kontrol. Jadi jangan ngomong QC kalau nggak tahu bahan kontrol. Jadi beda dengan serum pasien, beda. Serum pasien belum diketahui. Kalau serum kontrol udah diketahui, ini ada serum, saya tambahin gula 100, ya 100 dong. Jelas gitu ya. Gitu. Kalau glukosa monyet dengan glukosa manusia tinggi mana ya pada orang sehatnya gitu, pada kondisi sehatnya? Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak pernah mikir ya kalau
binatang itu bisa diabetes. Enggak, hanya manusia yang diabetes ya. Itu anekdotnya ya. Nah, ini contoh bahan kontrol. Jadi kalian nanti pada saat praktikum minggu depannya lagi nih, minggu depan kan Westgadro ya, kalian praktikum menggunakan kartu ya, kartu Westgard, flashcard ya. Jadi kalian dengan saya kuis-kuisan gitu ya. Lebih seru daripada kuliah kayak gini, tunduh ngantuk tidur gitu ya. Tapi apa-apa lah. Yang penting sehat ya. Humatrol N, ini N itu normal ya. Ini untuk serum normal. Ini biasanya serbuk levelized ya. Jadi si serum itu ditarik airnya, bukan diuapkan, ditarik aja airnya. Biasanya pakai nitrogen, gitu. Itu ketarik airnya dan jadi kering serumnya. Supaya awet di perjalanan tidak rusak. Kalau kocok-kocok kan tumpah kalau cair. Makanya kita waktu praktek harus tanya ke Bu Gina, Bu ini udah larutin belum? Pas dilihat masih serbuk, oh berarti belum dilarutin. Tambah 2 mili ya, Aquades, homogenkan sampai larut, baru boleh dipakai untuk praktek. Tuh preparasinya. Kemudian ini kan biasanya simpan di kulkas. Simpan di kulkas. Nah, itu dingin kan, harus di suhu ruangan kan dulu. Kemudian ini contoh kontrol ya. Ini yang dua level. Ada yang 3 level Pak, urinalisis ada. Jadi sampai 3 level gitu ada ya. Ini yang merah itu tinggi atau positif ya, positif glukosanya, positif proteinnya gitu ya. Kalau yang biru itu normal. Orang sehat urinnya kan negatif proteinnya karena tidak ada protein yang dibuang lewat ginjal ya. Kemudian tidak ada gula juga yang dibuang ke urin kalau orang sehat, direabsorpsi lagi. Kemudian ini yang ketiga ya, yaitu darah ya. Nanti kalau ada waktu sempat di hand on, silakan mau dikerjakan. Saya tanya ke Pak Agus ada darah whole blood control mind ray BC 2000 nggak yang di lab sebelah tuh, yang di lab kimia klinik ya. Untuk kalian boleh coba, mungkin pernah dulu ya. Tapi baca dan ngeluarin hasil pasien tuh sekarang ya. Tidak dulu. Dulu mah bisa ngerjain aja dulu. Nah, saya kira sekarang nggak usah terlalu banyak meresponsi cara kerja. Tapi lebih ke arah tahapan-tahapan mana sih sebetulnya yang tidak boleh gagal, tidak boleh salah. Saya sudah bilang bahwa ini pendekatannya statistik. Kemarin sudah saya refresh bahwa kurva normal atau distribusi normal itu bukan distribusi orang sehat ya. Ini yang sering disalahartikan oleh mahasiswa maupun yang udah kerja bahwa kurva sehat, bahwa kurva normal itu kurva orang sehat. Salah ya. Kurva normal itu angka kalau diulang-ulang nanti banyak angka yang terbanyak muncul, banyak angka yang terendah berapa, tertinggi berapa, kemudian yang sering muncul tuh modus ya, mode. Jadi median nilai tengah, min itu rata-rata. Ini semuanya posisinya di tengah, nilai sentral. Tidak pernah di pinggir ya, min itu. Modus tidak pernah di pinggir. Kalau di pinggir itu min minimal, maksimal. Nilai minimal dan maksimal. Jadi yang dimaksud dengan kurva normal, distribusi normal Gaussian itu adalah kurva yang nilai minnya, kemudian nilai mode dan median tuh berdekatan. Misalkan minnya 102,5, modenya 102, mediannya 101. Nah, itu kan berdekatan. Pasti berimpit di sini. Udah bisa dipastikan bahwa itu kurva akan membentuk lonceng. Jadi, ciri kurva normal membentuk lonceng. Apakah data-data lab itu semuanya membentuk lonceng? Asam urat, kolesterol, gula darah, gitu. Kemudian bilirubin, darah, itu membentuk kurva normal. Sok, siapa yang mau jawab? Siapa? Ayo. Yang berani jawab berarti praktikum kimia kliniknya lulus ya. Itu. Oke, karena nggak ada jawab, saya jawab sendiri ya. Saya jawab sendiri. Jadi
Dari apa coba tadi? Jadi kurva distribusi normal itu yang pertama cirinya membentuk lonceng, kemudian min, median, dan modusnya tuh berimpit ya, angkanya. Kemudian ciri yang terakhir tidak terlalu lebar. Hasil lab, data-data di lab itu seperti bilirubin tuh dia kalau diplot tuh menceng gitu ya, ekornya di sini, puncaknya di sini, terus jatuh dengan curam gitu ya, seperti itu. Tidak membentuk kurva normal. Makanya data-data labnya yang bilirubin harus diubah dulu ke logaritma supaya membentuk kurva sigmoid ya, atau kurva lonceng, berbentuk lonceng. Jadi itu ya, sekali lagi, yang disebut dengan kurva normal bukan kurva orang sehat, bukan ya, tapi kurva yang membentuk lonceng. Nah, gitu. Ini rumus refresh sudah, yang udah lulus statistik juga sudah lulus, harusnya bisa ngitung rata-rata. Kemudian standar deviasi juga sudah bisa. Kemudian sigma ini untuk QC selanjutnya, jadi lebih detail lagi dibanding SD ya. Ini Six Sigma Metric itu advance QC atau QC lanjut, QC yang lebih sulit dibanding QC basic itu semester depan QC 2. Jadi kalau kalian tidak lulus ini, mohon maaf, tidak boleh mengambil QC 2. Harus diusahakan bagaimana caranya lulus. Ya, harus lulus. Kalau tidak lulus gimana ya? Remed ya. Harus lulus. Kalau nggak lulus kan kacau nanti ngerjain QC 2-nya yang lebih sulit masalahnya. Ya, sulit apanya sih, Pak? Sulit ngitungnya. Ya, model Pramita Prodia tuh udah pakai Six Sigma Metric. Kamu mau kerja di situ apa enggak? Pertanyaannya gitu. Kalau nggak kerja di yang kayak gitu di rumah sakit daerah, ya udah yang kayak gini. Rumah sakit daerah nggak perlu Six Sigma Metric mereka. Ya, Six Sigma Metric itu kan kesalahannya itu kecil sekali dari 1000 ya, dari 1000. Kalau ini kan dari persen, dari 100 gitu ya. 100 kali tes berapa kali salah gitu ya, seperti itu. Nah, ini CV juga rumusnya sudah tahu, SD dibagi min dikali 100. Ini sudah dalam persen. Standar error ini tidak akan kita bahas. Terus, tadi kan tujuannya ujung-ujung kalau ditanya sama dokter, apalagi kalian pada saat mau skripsi ditanya, ngapain sih QC-QC di lab? Buat apa sih QC? Gitu ya. Untuk melihat presisi dan akurasi pemeriksaan, bukan untuk melihat hasil benar salah hasil pasien. Sekali lagi, bukan untuk melihat hasil benar salah pasien, tapi untuk menjamin bahwa reagen, alat, orang, lingkungan, sampel semuanya dalam kondisi oke. Buktinya akurasinya baik, presisinya baik. Oke, kita mulai dengan presisi. Presisi kata kuncinya adalah kesepakatan antara hasil tes independen. Jadi harus diulang. Ini menurut komunitas ya, organisasi kimia Eropa, bahwa presisi itu harus disepakati. Silakan ulang glukosa 100 ini sebanyak 5 kali. Nah, itu hasilnya harus selisih 2 mg. Kalau ada yang lebih itu ulang lagi sampai dapat 5 data yang berdekatan, selisihnya paling besar misalkan 2%, itu ya 2 mg seperti itu. Terus akurasi, kalian kalau ditanya ini kemarin jawabannya itu Pak dekat ketepatan ya segitu. Itu mah orang detilu ya. Detilu kalau jawab kayak itu. D4 itu bukan sinonim ya jawabnya, tapi bisa akurasi itu Pak kedekatan hasil pengukuran bahan kontrol, jelas. Ketepatan itu akurasi itu adalah kedekatan Pak. Kedekatan, kata kuncinya dekat. Seberapa dekat? Kedekatan dulu ya. Kedekatan hasil pemeriksaan bahan kontrol, sekali lagi. Bukan kedekatan hasil pasien. Pasien diduplo nih, bukan ya. Akurasi adalah jelas yang periksanya bahan kontrol serum atau kontrol whole blood atau kontrol urin, terserah gitu ya. Ini antara yang diukur dengan nilai sebenarnya ya, dengan nilai target. Targetnya ada 2. Kalau kalian baru beli berarti kan baru buka dus, belum punya nilai target
real, belum. Baru nilai target dari pabrik ya. Nih, dari pabrik uji jawabannya sekian. Di brosur ada gitu ya. Seperti itu. Nah, model ini contohnya ya. Model mana tadi? Bukan yang ini. Nah, ini muncul gak sih? Nah, nggak muncul. Oke, contohnya yang ini nih. Oke. Nih ya, tadi botol-botol yang tadi itu di dalam dosnya selalu disertakan kunci jawaban. Nah, ini range ya. Ini rentang, contohnya kita kan glukosa tuh tadi ya. Pilih, glukosa ada 2, Pak. Liquid UV, liquid color. Nah, kita di lab, setahu saya reagennya ini metode ya. Metode. Jadi metode harus ditulis di laporan praktikum. Metodenya apa? Heksokinase atau GODPAP? Yang mana? Gitu. Karena beda ya. Ini 241, ini 239. Nilai targetnya. Nilai target itu bisa dikatakan true value juga boleh ya. True value-nya nilai benarnya ini. Jadi yang benar itu berapa? Harus 239 keluar di alat kadarnya ya. Paling meleset berapa? Ya 201 paling rendah lah. Paling tinggi 277. Bagusnya kemana ya? Bagusnya mendekati ini ya. Makanya disebut akurasi itu adalah kedekatan hasil pemeriksaan bahan kontrol terhadap nilai target ya, nilai true. Nah, kemudian ini contoh ya, saya stop lagi, saya kembali ke modul. Mana tadi modulnya? Oke, ini itu ya, jadi presisi itu jelas. Mengulang-ulang kontrol serum sampai diperoleh presisi yang baik. Gitu ya. Seperti itu. Pak bisa sampai berapa kali Pak? Terserah kamu ya. Mau buang-buang. Tapi kalau lebih dari 20 kali keterlaluan ya. Kamu lulus dari sekolah universitas masa sih sama dengan SMA kemampuannya ya. Ya 5 lah paling banyak. Gak usah banyak-banyak. Coba diulang hasilnya konsisten tidak. Gitu ya. Kalau yang konsisten itu bukan tinggi terus, bukan rendah terus, tapi tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah, tetapi mendekati nilai target seperti itu. Wordingnya. Oke, tadi sudah ditulis ya presisi dan akurasi. Bedanya yang satu titik dibandingkan dengan nilai target, yang satu mah hasil pemeriksaan diulang-ulang dibandingkan terhadap nilai rata ya, rata-ratanya. Nah, ini presisi. Ya, presisi itu nilai masing-masing hasil pemeriksaan kita dibandingkan terhadap rata-rata. Ya, lebih tinggi apa lebih rendah ya. Kalau ini lebih tinggi berarti di atas nilai target. Kalau ini lebih rendah, ini 100, ini 90, berarti minus ya. Berarti hasil pemeriksaan kita bakal cenderung rendah palsu karena di bawah target. Nah, konsisten nggak di bawah terus gitu ya. Orang presisinya baik, akurasinya buruk karena jauh ke nilai target. Nah, kalau trueness, rata-rata yang kalian hitung dari 20 kali ngulang, itu dibandingkan dengan nilai tadi, target value pabrik tadi yang ada di brosur ya, yang ini. Nah, ini mu nih, ini semuanya mu, bukan X bar, bukan rata-rata. Boleh, kapan Pak ini dipakai? Ini dipakai kalau kita baru beli, buka segel dus ya. Tapi kalau sudah 20 kali periksa, ini tidak layak dipakai lagi sebagai nilai target. Nilai targetnya diganti dengan mean atau rata-rata dari 20 tes tadi ya. Kemudian 1 SD, 2 SD ini juga nggak pakai ini lagi. Pakai standar deviasi yang hasil pengukuran 20 kali tadi. Ya, 2 SD ke bawah dan 2 SD ke atas. Ya. Kita contohkan nanti di praktek. Ya. Kemudian itu caranya ya.
Akurasi itu bisa dilihat juga dengan membandingkan nilai masing-masing dengan nilai target. Ini yang saya bilang seminggu pertama 5 hari kalian periksa 2 kali dua kali ya, 2 kali 10 hari lah. 2 kali per hari berarti 20 data dapat. Nah ini setiap kali masuk nggak akurasinya baik atau jelek itu dibandingkan dengan nilai target pabrik ya new. Kenapa Pak pabrik? Di pabrik kan itu serum dibikin dari 2000 sapi gitu ya. Nah yang nyampe ke kita mungkin sapi keberapa gitu ya. Itu yang serum yang keberapa itu bukan mencerminkan mereka tuh serum dari 1000 sapi disatuin, di pool gitu ya. Kemudian diperiksa. Itulah nilai populasi mu, rata-rata populasi itu mu namanya. Nilai target pabrik ini. Makanya jangan dipakai karena bisa rusak juga setelah nyampe di tangan kita gitu. Nah, kita kembali lanjut ke kesalahan analitik yang sering disorot dan sering jadi bahan bukti di pengadilan. Random error yang pertama ini kesalahan acak tidak bisa diketahui penyebabnya karena keluar begitu saja. Tapi kalau systematic error kesalahannya konsisten rendah terus atau tinggi terus itu bisa diprediksi lah. Itu kesalahan reagen, kontrol atau kesalahan alat ya chemistry analyzer. Nah, yang ini yang nggak jelas ya gross random error. Jadi kesalahan kasar. Nah, ini tuh bisa instrumen bisa terus bisa kondisi reagen. Jadi instrumennya bagus bermerek, tetapi reagennya dari Cina misalkannya. Maaf, bukan menyebut negaranya, tapi karena harganya murah, mungkin kualitasnya juga begitu. Kalau kalian beri reagen kreatinin yang bermerek dengan yang merek biasa ada di Tokopedia ya, sebanding lah ya, sebanding harganya. Itu banyak terjadi gross error, kesalahan kasar. Pada saat kita cek pakai kontrolnya bagus, human ya. Tadi humatrol atau serodos gitu ya. Hasilnya ya disappointed. Hasilnya mengecewakan ya. Jadi saya kapok menggunakan yang biasa bisa dengan bagus tapi kita bisa dapat pengalaman dari orang, kata orang begini-begini itu didengar, jangan dianggap angin lalu ya karena mereka mengerjakan. Selanjutnya data-data yang 20 tadi itu diplot ke kurva ya, control chart kalau di Excel. Dan nanti kurva itu diterjemahkan. Ini ada kesalahan apa nih, random error atau systematic error. Yang gross tidak kita bahas ya, karena orang lebih fokus ke dua hal ini, random error. Kapan suatu data itu kelihatannya hasil pemeriksaan kontrol itu mencerminkan atau menunjukkan random error atau kesalahan acak? Itu simple ya. Kita lihat aja, misalkan siapa nih? Margita Juliana itu periksa hasil gulanya kontrol serum nih, judulnya praktikum pemeriksaan glukosa kontrol serum normal ya. 90, padahal nilai rata-rata kelasnya dari 40 mahasiswa kan kelas A, ini kelas B ya, saya lupa. Nah, itu 40 misalkan mahasiswanya. Itu rata-ratanya tadi 90, rata-ratanya 100 misalnya. Rata-ratanya 100 mg. Berarti ada selisih nggak? Ada berapa? 10 mg. Nah, padahal dua standar deviasinya itu 6 ya. 6 mg berarti paling rendah 100 kurang 6 berapa? 94. Nah, dia 90. Di luar batas 2S. 2 kali meleset standar deviasi gitu. Jadi dia outlier, dia keluar dari kontrol, di luar kendali. Nah, gimana nih, dimaafkan atau tidak? Kalau ada kesalahan begini, mahasiswa dijanjiin jam 1 meleset, jam 2 baru join. Toleransi. Besoknya lagi meleset jadi jam 3 gitu ya. Itu out control, kemudian terulang 2 kali. Nggak boleh ya, sekali boleh. Itu ya.
Oke, ya. Jadi itu random error cirinya. Pertama dia langsung melejit gitu, angkanya melesetnya jauh. Kemudian mempengaruhi presisi jelas. Kalau ada data tinggi, rata-rata kan dipengaruhi nilai ekstrim waktu pertemuan pertama kemarinnya. Jadi kalau kalian kumpulan orang-orang mahasiswa tingkat 3 usianya 18 tahun, datanglah seorang lansia yang 60 tahun. Rata-rata kalian jadi kacau gak? Kacau. Karena ada angka 60 masuk terbagi. Jadi rata-rata kalian bukan 18 tahun. Umumnya rata-rata 18 tahun harusnya. Gara-gara ada dia, ada yang 60 tahun, ada data ekstrim, ada data kecil sekali atau tinggi sekali. Jadi 22 tahun kan jadi tampak tua kalian. Padahal kenapa ya? Saya kan 18 tahun kebanyakan mahasiswa kelas kita teh gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan nilai ekstrim. Nggak boleh ada data hasil pemeriksaan lebih dari 2 kali standar deviasi, baik ke atas, baik terlalu rendah. Misalkan tadi kan Margita tuh itu ekstrem bawah ya, rendah. Bisa gak ekstrem atas? Bisa. Ya, 140 kan jauh. 140. Itu biasanya gara-gara apa? Serumnya kebanyakan, reagennya terlalu sedikit pada saat mikro ya. Kalau manual masih mungkin ada random error yang sangat tinggi, tapi kalau chemistry analyzer jarang ya, karena dia robotik. Jadi mipet pakai aspirator khusus, gitu ya, gerak sendiri, ngocok sendiri, tidak pernah terkontaminasi tip, tidak pernah ganti-ganti tip, kayak gitu. Kemudian di sini katanya selalu lebih dari 0 gitu ya. Jadi tidak akan pernah bisa dihilangkan arti. Random error itu selalu terjadi. Nah, itu random error ya. Cirinya tinggal bandingkan aja hasil pemeriksaan kita dengan nilai rata-rata kelas ya, seperti itu. Nah, systematic error yang kedua itu adalah kesalahan beruntun karena kita melakukan pengulangan. Yang pertama salah, yang kedua juga salah, yang ketiga salah. Jadi salah berulang-ulang. Kalau kesalahan lebih dari 3 kali berulang sama, kenapa ya saya ngulang sekali deh tinggi, sekali deh tinggi, sekali deh tinggi. Udah, itu systematic error. Kalau satu kelas yang lain pada lulus, sama aja masalah berarti. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau dalam satu kelas itu 20 lulus, 20 tidak, bisa saya permasalahkan alat atau reagen. Atau ini khusus chip yang siang aja. Mungkin fotometernya sudah panas. Ya, jadi dia tidak sensitif lagi, tidak stabil lagi listriknya. Nah, itu bisa saya maafkan dan bisa diluluskan mungkin ujiannya kalau ujian. Tapi kalau di rumah sakit kan bukan ujian. Kalau rumah sakit itu tanggung jawab ke pasien. Itu ya dicari tahu ini fotometernya, chemistry analyzernya, atau hematologi analyzernya, atau urinalizernya gitu yang harus dicek, panggil, telepon gitu ya. Itu gunanya kita mengecek kesalahan sehingga jelas harus follow up apa, harus tindak lanjut apa yang jelas. Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah besar, bukan tidak ada masalah. Masalah itu selalu ada. Nih buktinya, random error itu selalu ada ya, selalu ada, tidak pernah bisa dihilangkan. Kalau systematic error bisa, misalkan saya biasanya pagi suka makan mie rebus, bisa gak saya ubah kebiasaan sistematik itu, kebiasaan berulang itu? Bisa. Saya mau ganti jadi apa gitu ya, yang jelas jadi ganti. Nah ini alat juga sama, kalau systematic error gara-gara chemical analyzer-nya merek X gitu ya, ya kita ganti dengan merek Y yang sudah pada di Bandung pakai gitu ya, Cimahi ikut pakai karena mereka sudah powerful ya, sudah bagus. Kita ikutin yang bagus, jangan ikutin yang jelek gitu ya, walaupun murah. Nah, itu ciri systematic error, cukup bandingkan saja dari 20 kali tes itu, berarti ini rata-rata kelas ya. Rata-rata kelas atau rata-rata per kelompok. Satu shift kan 20 orang. Nah, rata-rata kelompok dibandingkan dengan nilai target dari pabrik. Coba jauh gak selisihnya? Bisa gak Pak? No, bisa ya. Berarti packingnya bagus. Dari pabrik sampai ke lab kita,
bagus, dia pakai es, dia pakai high school book, jadi pakai gabus, kantong gabus gitu, ngirim paket ke kitanya walaupun lewat Tokopedia, lewat apa, kurirnya, dia bagus packingnya, si perusahaannya itu bagus ya. Nyampe di kita tuh tidak selisih jauh, jadi bisa nol Pak selisihnya, bisa ya, nanti bagus gitu ya, itu. Oke, bisa nol ya rata-rata. Kemudian kesalahan total. Jangan dimaksud kesalahan total itu analitis ya. Kalau pasien tidak puasa itu bukan kesalahan total. Itu verifikasi atau konfirmasi. Ini tuh tidak urusan sama kondisi sampel, hemolitik, begitu. Enggak ya, enggak urusan. Puasa atau tidak, enggak urusan di situ. Urusannya sama bahan kontrol, reagen, alat, orang atau operator ya. Gitu. Nah, tadi kalau ini nol, misalkan bisa dihilangkan penyebabnya, ganti alat atau apa, reagen atau kontrol serumnya kita ganti dengan yang lot baru, total kesalahannya jadi kecil Kak. Jadi menyisakan kesalahan acak aja. Dan ini kan nggak bisa diantisipasi, itu alamiah ya, kesalahan acak. Kadang ke atas, kadang ke bawah gitu, kayak gitu. Nah, katanya itu tadi yang bisa dihilangkan itu systematic error, bisa dihilangkan, mungkin bisa nol ya. Tapi kesalahan total tetap ada dari kesalahan acak. Terus kesalahan acak juga harus dalam toleransi ya. Kesalahan acak boleh, tetapi tidak boleh besar. Ada batasnya. Glukosa berapa? 10%. Kolesterol 10%. Asam urat 7%. Jadi ada ya. Itu kesepakatan ahli kimia klinik. Nah, kalau hematologi juga sama. Kesepakatan ahli hematologi. Gitu ya. Jadi itu fokus dari QC. Nah, ini sekarang kita udah ke contoh. Contoh QC kalium. Ini pemeriksaannya kalium. Ini saya periksa dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Level 1 tadi saya sudah sampaikan adalah serum yang normal. Ya, di sini normalnya sehat ya, bukan ke lonceng tadi, bukan. Karena bukan statistik ya. Itu ada rentang kan, tadi ada target value, ada range, rentang. Ini 4, pada tanggal 1 yang botol normal, 4. Masuk ke rentang ini, masuk. Oke. Hasil-hasil yang sekitar 4, atau pasien-pasien yang maksimal 4,3, ya, 4,2, 4, 3,8, 4,2, itu boleh dikeluarkan. Ya. Boleh keluarkan, minta tanda tangan dokter patklinnya, kepala labnya, supaya bisa di print, dikasih ke pasien. Kalian harus tanda tangan sebagai pemeriksa. Ya. Nah, kalaupun ada yang tinggi kaliumnya, 7, ini masuk nggak? Masuk ya, ke rentang 6,7 sampai 7,3. Jadi kalaupun ada yang hasilnya 7, 6, itu boleh dikeluarkan. Karena in control. Semuanya dalam kendali, baik pada pasien-pasien yang sehat maupun pasien-pasien yang sakit. Ini berlalu terus someday, ya, suatu hari, tanggal 7, ternyata salah satu kontrol ngaco ya, keluar nih, wah 8, di luar 7,3 kan, lebih tinggi nih, keluar batas. Terus hasilnya gimana? Semua hasil pasien ditahan, jangan dikeluarin dulu. Sampai yang ini dibenerin. Ini kan udah masuk 4,2, masuk ke range ya. Nah, itu caranya, gunanya QC. Kita boleh tidak ngeluarin hasil pasien. Bukan, ini hasil pasien benar apa salah. Gitu. Jangan ya. QC itu hanya memastikan sistem pemeriksaan kita dalam kendali gitu ya. Oke, kita waktunya berapa menit lagi ini? Halo? Halo? Halo Pak. Ya, berapa menit lagi nih? Kita Bentar Pak, dilihat dulu. Oke, sambil menunggu jawaban, saya teruskan dulu ya. Ini contoh ya. Kalian nanti kan satu shift 20 orang. Setiap orang memeriksa glukosa ya, dengan metode yang sudah ada di panduan praktikum yang sudah saya bagikan. Itu. Nah, ini misalkan kalian sudah periksa 20 orang tadi, dari perolehan rata, standar deviasi, dan CV.
Ini angka-angkanya. Ini yang saya bilang tadi ya. Oke, ini contoh ya. Kalau nanti kalian praktikum, dicatat di buku panduan praktikum hasil pemeriksaan masing-masing. Jadi masing-masing hanya periksa satu data saja, satu kontrol serum. Yang lainnya datanya minta ya ke temennya. Yang satu shift misalkan apa tuh? Nah kalau jadwal sampai 16.20, oke lah ya. Nanti kalau tidak jelas nanya ya. Ini saya jelaskan dulu. Saya ngejar waktu, khawatirnya kelamaan, kecepatan gitu ya. Jadi habis waktunya. Nah ini satu orang periksa satu ya. Jadi biasanya 10 menit beres, prakteknya nggak akan lama dan boleh pulang ya, jangan lama-lama. 10 menit periksa inkubasi biasanya ya. Kemudian periksa di fotometer, kecuali yang piket wayahna ya, harus standby sampai beres. Kalau makanya digilir yang piketnya. Jangan itu aja gitu ya. Nah, ini ada 20 orang yang udah melakukan QC dan semuanya masuk ke rentang 90 dan 110. Pak, gimana kalau saya meleset misalkan 120? Kamu ulang dan catat ya. Ulang tetap. Boleh ngulang sampai masuk ya. Dicatat mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, gagal harus sampai berhasil ya. Tapi yang gagalnya harus ditulis. Ya, jadi saya bisa tahu sebetulnya. Nomor ini bisa diganti jadi nomor NPM, boleh ya. Jadi kalian dapat feedback dari saya siapa yang harus latihan gitu ya supaya nanti UASnya lulus ya. Jadi lulus. Yang lulus tuh yang masuk rentang minimal. Nah, semakin dekat ke 100 tuh A nilainya ya. Bagus. Akurasi baik, presisi baik. Presisi yang baik masuk ke rentang, akurasi yang baik dekat ke 100. 11 misalnya atau 101,5. Nah, itu atau 100,05 100,5. Nah, itu kan kecil banget. Nah, itu A banget lah. Nggak mungkin A plus ya nilainya. A gitu. Nah, ini sudah diplot begini dapat min, SD dan CV. Di Excel nanti fungsinya kalian sudah tahu di Tecom ya. Min itu average ya, blok datanya sampai atas. Kemudian stdef untuk ini sama dengan dulu ya. Di Excel selalu menggunakan sama dengan 1,6 nanti keluarnya ya. Ini contoh sih, contoh ya. Kemudian CV persen itu 1,7. Oke, ini contoh dari saya. Terus so what? Selanjutnya apa? Setelah kita periksa, kita simpan di logbook, selanjutnya kita plot. Ini yang diminta pengadilan ya. Diminta pengadilan tuh plot ini. Saya bekerja udah lama apa baru? Oh, ternyata baru 20 hari. Oke, yang 20 hari aja dilihat polanya. Pola kerjanya bagus nggak? Kalau pola kerjanya kayak gini, gimana? Kita lihat, tadi kita sudah belajar 2 kesalahan. Yang pertama random error, yang kedua systematic error. Yang mana sih yang disebut dengan random error? Random error tadi pengertiannya adalah dia harus di atas 2S ya, 2 standar deviasi. Ya, sini Pak dari mana 0, 1, 2, 3 ini dari sini. Nah, ini kan. Nih. X dikurangi X bar. Ini selisih kan? Ini selisih. 98 dikurangi rata-rata. Hasilnya minus 0,8. Berarti lebih rendah dibanding nilai rata-rata kelompok atau 20 orang tadi. Nah, ini semua sama, ada yang di atas, ada yang di bawah, di atas ini yang positif, yang negatif itu di bawah target berarti ya hasilnya. Ada yang gede lagi ya, ini melencengnya 2,2 gitu. 3,2 tuh ya. Jadi patokannya ini. Patokannya 2 ke atas, 2 ke bawah. Lihat, yang di atas 2 1 2 3 4. Ini tidak boleh ngeluarin hasil pasiennya, sekalipun pasien udah diperiksa. Di sini juga di hari ke-13 dan 14 nggak boleh harusnya hasilnya. Terus nggak boleh gimana Paknya? Ditunda lah, disimpan di kulkas serum pasiennya. Periksa lagi besok setelah benar. Tahu benar dari mananya? Waktu rusak langsung panggil petugas alatnya.
suruh benerin tuh, gitu kan, kita nyewa alatnya ke dia, gitu ya. Biasanya nyewa nggak ada yang beli klinik tuh ke vendor-vendornya. Nah mereka langsung datang, biasanya ada operational manajernya setiap kota. Ya ini outlier ya di luar. Ini random, nggak diketahui kenapa. Ini juga gak diketahui, nah ujung tinggi ya, banget. Ini di atas 3 SD lagi, tinggi banget ya selisihnya. Nah, itulah random error. Harusnya, kalaupun mau zigzag, itu harus di sekitar target, di daerah yang biasnya yang selisih dengan rata-ratanya rendah. Nah, model ini kan dekat. Ini akurasi baik. Ya, walaupun rendah, tetapi di bawah target, tetapi dekat gitu ya. Ini dekat. Kemudian ini dekat, kemudian ini jauh ya, jauh. Ini jauh nih. Ini udah random error nih ya di sini. Kalau terjadi random error itu tidak boleh dikeluarkan. Kalau systematic error masih bisa dipecahkan hari itu tanpa manggil teknisi chemistry analyzer-nya ya. Ini. Nah, ini ada kesalahan yang konsisten berulang. Sini. Dan di atas target. Ini tinggi. Tapi masih boleh ngeluarin pasien? Boleh. Karena masih di bawah 2 SD. Ya, ini. Boleh ngeluarin pasien. Ini baru 1 ya, level 1, level normal. Yang level tinggi kan belum. Oke, yang ini berarti ini fail ya, gagal. Kalau ada pola begini beruntun, ini namanya shift. Ini shift. Kalau naik. Ini tren ya. Polanya beruntun naik terus, harusnya kan gini. Tak ke bawah dulu nih, nggak boleh ke sini. Kalau alat yang bagus, tak gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini contoh interpretasi. Analisis data random error pada pemeriksaan keberapa? Running ya. Keempat, terdapat 2S dan 3S. 1. Ini random error tuh dicek di mana saja, ditulis ya. Ini pada orang ke-13, ke-14, atau pada hari ke-13 dan 14. Mau kalian orang ya, tadi yang 1 sampai 20 itu orang. Ada, nah ini kalau misalkan absen nomor 5, 6, 7. Kenapa beruntun sama si absen 5, 6, 7? Janjian dulu di kosan. Enggak kan? Terjadi begitu saja gitu. Begitu saja. Nah, analisis data systematic error. Tadi sudah dikasih tahu ini shift, yang ini trend ya. Trend itu polanya bentuk garis lurus naik atau turun, itu trend. Trend naik atau trend turun. Kalau shift itu ngeblok daerah ini aja tinggi nih. Cenderung tinggi tapi di atas target ya, di atas target. Kalau ini masih wajar. Kemudian yang tinggi itu di bawah terus ada ya, jadi zigzag terus. Nah, itu reagen jelek biasanya. Reagen lokal ya, kebanyakan polanya gini. Kayak kalsium juga kemarin mahasiswa yang KTI anak D3 tuh polanya di bawah terus. Akhirnya minta diganti dengan merek Eropa dan hasilnya bagus ya. Oke, selanjutnya latihan, tinggal dijawab saja. Ini PDF-nya kan udah di-share di WA grup PJ. Kemudian setelah dijawab, kalian kerjakan nih latihan soal yang saya. Ini walaupun sudah dikerjakan DVI-nya ya. Deviasi indeksnya ini sudah dikerjakan sama saya. Jadi tugas kalian tinggal hitung min, SD, dan CV. Begitu ya. Kemudian plot ke kurva. Pak itu gimana? Manual atau gimana? Ya manual ya, bikin di Excel. Kemudian identifikasi trend, shift, dan random error ya. Yang di luar 3S atau kesamaan acak itu random error namanya. Jadi saya minta di soal nomor G ini temukan kesalahan. Kalau kesalahan sistematik itu apa tuh ada teori lah gitu. Kalau saya lebih ke arah membantu, ayo kita lacak kesalahan gitu. Oke, itu mengenai topik yang ini. Kemudian saya untuk minggu depan Westgard Rule versus WHO ya. Jadi Westgard Rule itu Amerika ya, Amerika punya. Tapi kalau WHO sedunia. Nah, model Rumah Sakit Cibabat, Dr. Susi lebih suka menggunakan patokan dari WHO.
Yang penting jangan ada kontrol yang di atas 2S titik aja. Nggak pakai 1S, 2S, 3S, 4S gitu enggak gitu. Awas gadul nanti di pertemuan depan kita cek ya seberapa rumit sebenarnya awas gadul gitu, tapi memang trustednya kalau lab-lab yang sudah menerapkan awas gadul itu laku labnya, laku gitu. Kalau WHO simpel aja, jangan ada hasil pemeriksaan di atas 2S dan di bawah 2S. Udah aja segitu. Reject gitu ya. Tolak, tidak boleh keluarin hasil Pak pasien. Harus dicek dulu, dibenerin, diperiksa ulang pasien ininya, serumnya. Single rule dan multi rule. Ini tadi ya single rule itu serumnya normal aja, satu kontrol, satu level 1 aja. Kalau multi rule level 1, 2, 3 gitu ya. Kimia klinik kebanyakan 2, kalau hematologi 3 level sampai 5 level ya. Seperti itu. Oke, itu saya kira selanjutnya ini panduan praktikum untuk minggu ke berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya. Kita nge-lab nih. Yang kelas pagi dengan Bu Siti, yang kelas jam 1 dengan saya. Ya, ini. Cara kerjanya sudah ada, ini semua mipetnya berapa, reagennya harus yang liquid color metodenya ya, bukan yang UV. Ini fotometernya endpoint di set yang perubahan warna jadi dari merah menjadi merah tua atau pink ya. Ini. Kemudian menggunakan suhu ruang supaya bukan cepat sih, lebih alami gitu reaksinya. Kalau di 37 bisa, cuma bisa penuh biasanya water bath-nya kalau di 37 memang lebih cepat sih 5 menit. Tetapi biasanya rebutan. Gitu ya. Saya kira 20 orang santai gitu ya. Seperti itu. Nah, ini setting bisa bareng piket, bisa bareng PJ, bisa bareng dosennya nih, setting alatnya. Kemudian resepnya kalian hanya memepet 10 mikroliter serum dan standar ya. Yang ngerjain piket itu belangko, dia bikin yang piket itu bikin belangko, bikin standar. Kalau kontrol serum juga sama. Yang piket juga ngerjain kontrol serum 1 dan 2 ngerjain. Kalau yang lain yang tidak piket hanya mengerjakan CS1 dan CS2. Isinya serum 1, kalau CS1 10 mikroliter. Ingat jangan salah, pengalaman kalau udah masuk ke lab ya. Dan reagen 1000. Kemudian hati-hati, jangan dikocok sampai berbuih. Apalagi dikocok pakai pipet di plus-plus gitu begitu ya, dikocok-kocok pakai mikropipet, nggak boleh ya. Bilas, ganti tip. Gitu. Setiap orang ganti tip ya, tip kuningnya, serum. Kalau reagen yang 1000 mikroliter, tip biru jangan diganti-ganti. Tapi jangan kena ya. Jangan kena ke larutan. Pada saat meneteskan serum tuh harus ke dinding tabung di atas permukaan reagen yang 1000 mikroliter. Jadi tidak direkomendasikan dikocok pakai tip, kemudian dicelup, bahkan dibilas-bilas. Kita tidak rekomendasikan. Oke, itu 10 menit inkubasi, ukur, nanti keluar faktor ya. Ini rumus manual kalau kalian mau pakai mode absorban. Saya tadi pakai mode faktor, jadi konsentrasi standar udah di-set sama yang piket absorbannya. Jadi kalian keluar kadar langsung. Nah, kadar kalian yang dicatat ya. CS1. Jadi setiap orang punya dua data. Oke, itu saja. Komentarnya di komentar diisi apa sih? Ini kenapa 45? Karena bisa ada yang gagal ya, ngulang. Ya, seperti itu. Oke, ini RR atau CA ya. Ini tulis di sini ngulang atau tidak ngulang ya. CA itu determined performance located in corrective action lot. Jadi parah gitu ya. Kalau RR itu ngulang satu orang ngulang sampai dia lolos gitu. Kalau corrective action mendadak fotometernya jadi nah, kasih CA di sini. Ya. Perlu perbaikan alat atau reagen. Ini feedback kenapa ini? Oke, sudah ya. Oke, itu untuk praktikum nanti tangannya Bu Siti atau saya. Nah, ini cara ngeplotnya nanti di otomatis saya kasih Excel-nya juga kalau mau bikin plot. Ini ada Excel yang plot
ya. Nah, ini jadi kalian tinggal masukin angkanya, nanti akan muncul di sini sudah keplot sendiri seperti itu. Nah, ini nilai target value-nya 98 ya, kalau kalian kerjakan 98,85. Jadi di sini 98,85 ya. Ini target value. Ini meleset 2S nih. Jadi ini ada yang meleset 1. Berarti ada random error 1. Ya, oke. Itu kemudian ini banyak pemeriksaannya. Jadi kalian akan saya kasih ya di grup ini, saya upload ya. Mudah-mudahan sebelum praktek minggu ke berapa? Sebelum base gadrol minggu depan. Oke, kemudian bisa juga kalian pakai sendiri dengan cara pakai Excel biasa ya, seperti ini, seperti saya. Ini kan biasa. Kalian cuma insert, grab, kemudian control chart ya. Bisa ini, bisa scatter. Nah, ya bisa ini. Pakai line, pakai garis ya, scatter. Oke, itu saya kira cukup untuk sesi hari ini, dan minggu depan harus disiapkan kartu masing-masing, harus print dan interaktif ya, semua harus jawab sambil saya melakukan penilaian pemahaman gitu kan, ada nilai kuis, ada nilai laporan gitu. Seperti itu. Oke, saya matikan dulu recordingnya supaya bisa tanya jawab.